Selamat datang kembali di JSN Remote Sensing Channel bersama saya Uda Wahidin. Pada video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana membuat mission plan menggunakan Pix4D Capture pada perangkat Android, baik misi terbang tunggal maupun multi misi terbang. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe untuk terus mendukung perkembangan channel ini. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Oke, kita langsung saja untuk memulai tutorial ini. Perangkat Android yang digunakan untuk membuat misi terbang menggunakan Pix4D Capture sebaiknya perangkat Android dengan versi Android di bawah 10, paling tinggi adalah 10, seperti perangkat Android ini adalah Oppo F7 dan versi Android 10. Untuk membuat misi terbang dengan Pix4D Capture di Android, versi pada Android tersedia fitur untuk menggunakan data KML atau KMZ dari Google Earth yang bisa digunakan untuk menjadi patokan dalam pembuatan misi terbang atau mission plan. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita siapkan data KMZ yang dibuat pada aplikasi Google Earth seperti ini. Setelah dipersiapkan pada aplikasi Google Earth, data KMZ ini disimpan dalam bentuk file, kemudian bisa dikirim lewat aplikasi sosial media seperti WA atau WhatsApp seperti ini, sehingga data KMZ sudah siap untuk digunakan sebagai data patokan untuk membuat misi terbang pada Pix4D Capture. Baik, untuk membuat misi terbang pada aplikasi Pix4D Capture di Android, teman-teman juga harus menginstalasi kontrol DJI. Kemudian koneksikan kontrol DJI dengan Pix4D Capture. Nah, ini adalah tampilan pertama dari Pix4D Capture pada perangkat Android. Sama dengan saat dibuat pada perangkat iOS, ada polygon mission dan grid mission untuk pemetaan 2 dimensi, kemudian double grid, dan circular mission untuk 3 dimensi model dan single 3 dimensi model. Seperti biasa, sebelum melakukan pembuatan rencana terbang, pada tombol setting lakukan pengaturan beberapa fitur seperti drone. Pilih drone sesuai dengan tipe drone yang dimiliki oleh teman-teman. Kemudian unit, metrik, synchronization automatically when mission end, tidak usah dicentang.
sebaiknya tidak usah dicentang, boleh dicentang, tetapi pada saat misi selesai Pix4D akan melakukan backup terhadap foto udara yang direkam. Ini saja pengaturannya. Kemudian kembali untuk pembuatan misi tunggal, bisa memilih polygon mission atau grid mission. Kita coba polygon mission terlebih dahulu. Teman-teman harus ingat bahwa dalam pembuatan misi terbang harus terkoneksi dengan jaringan internet untuk mendapatkan base map dengan streaming yang baik. Kemudian akan bisa diarahkan pada lokasi di mana kita berada atau sesuai dengan lokasi yang akan dipilih. Ubah base map menjadi Google Earth, kemudian tentukan lokasi yang akan dibuat rencana terbang. Arahkan pada lokasi yang akan dibuat rencana terbang, kemudian pilih tombol reset hingga area terbang akan diarahkan pada layar di mana kita akan membuat misi terbang. Atur sesuai dengan kebutuhan lokasi. Kemudian perhatikan waktu terbang dengan ketinggian terbang dan luas area. Jangan lupa untuk melakukan pengaturan kecepatan, sebaiknya normal flash saja. Kemudian angle kamera adalah 90 derajat dan overlap disesuaikan dengan ketinggian terbang seperti yang telah saya sajikan pada video sebelumnya, membuat rencana terbang dengan Pix4D pada perangkat iOS. Jika sudah, tekan tombol save untuk menyimpan rencana terbang dengan mode grid, mode polygon. Nah, cara yang sama bisa kawan-kawan lakukan untuk membuat misi terbang menggunakan mode grid mission. Ubah base map menjadi Google Earth. Arahkan pada lokasi yang akan dipetakan. Misalnya kawasan ini. Tekan tombol reset untuk mengarahkan grid berada pada tampilan layar. Kemudian lakukan pengaturan grid sesuai kebutuhan. Jangan lupa untuk mengatur ketinggian terbang. Buat pengaturan kecepatan, angle kamera dan overlap sesuai dengan ketinggian terbang. Jika sudah, tekan tombol save agar misi ini disimpan pada project list. Untuk pembuatan double grid dan circular mission prinsipnya sama. Nah,
saya ingin menyajikan pada teman-teman bagaimana kelebihan menggunakan perangkat Android dalam pembuatan mission plan. Pada project list, seluruh yang dibuat sudah tersimpan. Saya sebelumnya akan memperlihatkan bagaimana perangkat Android ini bisa terkoneksi dengan drone untuk melakukan mapping. Contohnya pada project 1 ini sudah bisa dengan mission plan yang pertama sudah bisa melakukan mapping. Ini adalah backup dari foto udara. Nah, untuk pembuatan mission plan dengan KML, kawan-kawan bisa menambahkan project 4 misalnya, kemudian pilih project 4 atau project yang baru saja dibuat. Kemudian untuk menambahkan data KML, kawan-kawan bisa memilih tombol di sudut kanan atas, kemudian load KML, dengan catatan bahwa file KML yang telah kita buat melalui Google Earth telah tersedia di perangkat Android. Atau dengan cara yang lain akan saya tunjukkan. Jika teman-teman telah mengirim melalui media sosial WhatsApp pada perangkat pada perangkat Android ini, hanya tersedia aplikasi DJI Go dan Pix4D Capture. Dengan demikian, jika kita memilih file KML dari Google, akan langsung diarahkan pada Pix4D Capture sebagai project baru. Nah, ini cukup baik. Hingga untuk membuat misi terbang, tekan tombol plus, kemudian pilih mode dari misi terbang, apakah polygon ataukah grid. Saya contohkan untuk memilih grid. Kemudian kawan-kawan bisa membuat multi flight pada area yang didasarkan pada KML yang kita buat melalui Google Map. Ini misi terbang pertama. Kemudian tekan tombol save. Untuk melanjutkan misi terbang yang kedua, tekan tombol plus. Kemudian pilih tipe atau mode dari misi terbang. Kemudian geser misi terbang yang kedua berhimpitan dengan misi terbang yang pertama. Berubah menjadi Google Earth. Digeser, diupayakan berhimpitan dengan arah terbang yang sama, sehingga pada saat diproses seluruh foto udara akan bisa digabungkan. Tadi pada misi yang pertama saya lupa untuk mengatur overlap dan angle. Kemudian jika sudah, tekan tombol save. Lanjutkan pada sisa area ini dengan menambahkan misi yang ketiga dengan mode mission grid. Kemudian geser pada area terbang yang ketiga.
Jika sudah melakukan pengaturan kecepatan dan angle serta overlap, tekan tombol save. Nah, sekarang sudah tersedia 3 misi terbang pada area ini yang berpatokan pada file KML yang kita ekspor dari Google Earth ke perangkat Android. Semua mission plan yang dibuat akan tersimpan pada project list. Misalnya project 1 adalah yang sudah dilakukan pemetaan, yang sudah dilakukan akuisisi data. Kemudian project kedua yang tadi telah kita buat menggunakan mode polygon. Project yang ketiga yang tadi kita buat menggunakan mode grid. Kemudian yang keempat atau yang kelima multi flight yang kita buat berdasarkan data batas KML yang diekspor dari Google Earth, terdiri dari 3 misi. Selanjutnya, rencana terbang ini sudah bisa digunakan di lapangan untuk akuisisi data. Jika pada mission plan, jika teman-teman ingin menambahkan area terbang baik pada sisi kiri kanan, sama seperti cara yang tadi, tekan tombol plus, kemudian pilih mode mission plan. Selanjutnya duplikasi pada area yang akan ditambahkan misi keempat, seperti ini kira-kira. Kemudian tekan tombol save. Maka misi terbang pada proyek Jack 5 ada 5, 1, 2, 3, ada 4 pada lokasi yang akan direkam atau pada saat di lokasi akan hanya memilih misi, kemudian lakukan misi pertama, selesai, ganti baterai, kemudian lanjutkan sampai misi yang terakhir. Seluruh gambar ini bisa digabung dengan pengolahan sekaligus atau pengolahan berdasarkan pada cang yang berbeda-beda. Pada video saya sebelumnya telah saya sajikan bagaimana tutorial untuk menggabungkan beberapa cang dalam pengolahan foto udara menggunakan aplikasi Agisoft. Sekian tutorial kali ini, bagaimana membuat rencana terbang menggunakan Pix4D Capture pada perangkat Android. Mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus perkembangan channel ini dengan like, share, dan subscribe. Untuk teman-teman yang telah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Sampai berjumpa pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.